Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Bapak Ibu, kita lanjut. Anggap kita telah selesai sampai makan siang. Sekarang kita tinggal masuk ke jam 1. Apa yang mau kita belajar di jam 1? Kita bicara breakthrough thinking atau berpikir menembus batas. Nah, kita ulangi kembali, orang jenius punya 3 hal, yaitu kekayaan kata, kekayaan sudut pandang, dan kekayaan pengetahuan. 3 kekayaan ini yang membuatnya jadi jenius, karena dia bisa menemukan solusi dari apa yang ada di depannya. Seperti halnya kita di latihan kemarin, latihan 2 ya, kita tentang aqua dan sebagainya. Itu adalah untuk merancang sumber daya kita sehingga menemukan solusi. Itu yang mau kita lakukan hari ini, berlatih menemukan solusi, berlatih menemukan hal-hal unik di depan kita, dikomunikasikan dengan cara yang unik agar bisa menghasilkan kebaruan, agar bisa menghasilkan solusi untuk menemukan hal baru. Dan ini sebenarnya fundamental Bapak Ibu, karena di dalam kehidupan sekarang seperti adanya COVID itu, kita sering sekali stuck, kita tidak tahu harus melangkah apa. Stuck itu sebuah keputusan, kita kemarin sudah tahu bahwa keputusan itu perilaku yang kita miliki hari ini, apapun itu, mau stres, mau bahagia, itu hasil kerja pikiran kita. Dan kembali, kita ada raja dari pikiran. Gitu. Ya, kalau kita bisa membuat diri kita stres, maka di saat yang sama kita bisa membuat diri kita bahagia. Gitu. Jadi ada satu kejadian, pernah saya waktu itu di satu kota di Inggris, habis ikut seminar, gitu, kemudian saya nanya ke seorang trainer, karena waktu itu lagi presentasi NLP ya. Karena waktu itu saya lagi belajar bisnis, sudah ada presentasi NLP. Kemudian saya tanya apa itu NLP, itu Neuro Linguistic Program, suatu strategi berpikir. Dan yang menarik adalah pertanyaannya gini, Ari, pernah kamu merasa bahagia? Saya anggap pernah. Gitu. Pertanyaannya adalah, apakah bahagia kamu cukup sulit untuk dicapai? Maksudnya saya bilang, nah kata dia, bahagia seberapa orang butuh hal yang sulit. Saya orang bahagia ingin mobil Lamborghini di rumahnya, ingin punya rumah besar dan sebagainya. Sehingga membuat bahagia sudah dicari. Sebenarnya bahagia itu keputusan, kembali sama dengan perilaku. Kalau kamu ingin bahagia apapun kondisi kamu hari ini, menurut dia, kamu bisa bahagia kok. Karena bahagia itu keputusan. Sama halnya dengan kreativitas, Bapak Ibu. Kreativitas itu keputusan. Bapak mau jadi kreatif atau tidak? Oh iya, saya ada pertanyaan menarik sebenarnya, lupa dibahas di sesi awal. Apa bedanya kreatif dengan inovatif? Bapak Ibu pahami, kreatif adalah prosesnya, mencari hal baru, mengubah data-data yang terhubung dengan cara yang baru, itulah kreativitas. Tapi hasilnya bisa hanya kreatif atau inovatif. Disebut inovatif itu karena dia punya nilai. Gitu. Kreatif itu prosesnya gitu. Produknya bisa produk kreatif, caranya kreatif sama, tapi outputnya bisa beda. Inovatif itu outputnya yang bernilai. Anak kecil itu kreatif Bapak Ibu. Dia sambungkan kertas dengan apa, anak saya itu kertas sama nggak jelas disambung-sambungin gitu. Kreatif dia membuat hal baru tapi tidak punya nilai akan dikerjakan. Nah, inovatif adalah sebuah kreativitas yang ujungnya punya nilai. Itu yang dilakukan oleh umat Islam di Andalusia, membuat produk-produk inovatif sehingga bermanfaat bagi dunia. Dari mulai kedokteran, bahkan pesawat sebenarnya adalah yang dikembangkan oleh ilmuwan Muslim ya. Abbas Firnas itu sampai ada patungnya di Spanyol gitu. Karena Andalusia kan di Spanyol. Cuma banyak orang kita nggak tahu, taunya Rat bersaudara ya. Nah sekarang kita masuk. Oke, sebelum kita, nah ini yang berkaitan dengan subway dengan lateral ya. Sebelum kita membuat, kalau ada kasus kita mau kreatif, kita perlu damaikan pikiran kita yang berisik. Gitu. Pikiran kita yang penuh dengan ketakutan, pikiran kita menghambat kreativitas, damaikan itu. Cara terbaik damaikan adalah pegang dada kita, ucapkan istighfar sampai 3 kali, bahkan kalau sebanyak-banyaknya, pikirkan hal yang memberatkan kita. Kemudian kasih tahu pada diri kita, kita terima kehadirannya dengan kata, ya Allah, walaupun hari ini saya merasakan sedih, takut, bisa di PHK, karena kalau di PHK artinya saya tidak ada penghasilan, apapun itu ya Allah, saya terima diri sepenuhnya, jangan merujuk dirimu untuk melepaskan semua ini. Inilah teknik melepaskan, menerima dan melepaskan. Banyak kejadian dalam hidup ini, banyak orang menolak perasaan, walaupun hadir, tapi akibatnya sulit melepaskan. Ada istilah dari Carl Gustav Jung,
Apa yang kamu tahan, akan keluar dalam bentuk lain. What you resist persist, dia akan kita tahan, dia akan keluar dalam bentuk lain. Entah stres, marah-marah dan sebagainya. Yang paling baik kalau kita punya perasaan takut, gentar atau apapun itu, nggak apa-apa, itu hadir untuk mengingatkan kita, pegang dada kita, tarik nafas 2-3 kali, kemudian katakan yang tadi. Nah, pegang dada juga bukan sembarangan, Bapak Ibu, ini hadis Rasulullah gitu. Jika Rasulullah ingin menterapi seorang yang suka bersinah, pemuda yang suka bersinah, Rasul memegang dadanya dan berdoa. Jadi dalam teknik resonansi berbasis energi, dada itu ada darah jantung adalah sebuah memberikan resonansi terbesar di alam ini. Gitu. Resonansi ngerti ya Ibu ya, gitu. Kayak energi pikiran bertemu dengan energi pikiran lain terjadi resonansi. Seperti halnya ada mobil lewat kencang, kemudian kaca kita bergetar, itu resonansi. Jadi dua energi menyatu di sebuah titik resonansi itu di kaca kita. Itu yang terjadi dan kita damaikan pikiran kita dengan memegang jantung kita. Selesaikan. Jadi kalau ada itu, karena gini Bapak Ibu, kalau ini nggak dilakukan, pikiran yang berisik mengikat kita, sama dengan tadi kita bicara mamalia dan sebagainya. Kita kesel, kita marah, itu akibatnya sulit menemukan solusi. Ya, makanya di dalam Islam, hakim yang lagi marah tidak boleh memecahkan masalah, tidak boleh memutuskan perkara. Karena putusnya bisa jadi tidak objektif. Dan ini yang kita lakukan, mendamaikan diri dengan relaksasi. Istighfar. Baru kita belajar bagaimana selesaikan tantangan. Nah, kita akan mulai dengan melatih kemampuan verbal dan pikiran kita. Jadi apa yang terucap sudah hasil pola pikir. Kita tahu ada kejadian di mana Ali dites ilmunya pada orang-orang Khawarij pada waktu itu ya gitu. Dia untuk 10 orang gantian menanyakan Ali, dan hebatnya Ali bisa, itulah jadi hasil kekayaan kata ya, menjawab hal yang sama dengan kata yang berbeda, intinya sama. Menarik tuh gitu. 10 kata, 10 orang dengan jawabannya berbeda tapi intinya sama. Ini ciri khas kecerdasannya Ali bin Abi Thalib ya gitu. Ini kekayaan kata, kekayaan pengetahuan. Tadi kita sudah berpikir Bapak Ibu bahwa dalam hidup ini semua bermula dari pikiran. Outputnya adalah perilaku kita, perasaan kita, itu output dari pikiran. Merubah cara berpikir kita akan merubah tindakan kita dan ujungnya merubah output kita. Dengan merubah, memperkaya kata di dalam diri kita, kita menjadi kaya, punya opsi, bisa memilih opsi tindakan yang terbaik. Dilakukan oleh Ali bin Abi Thalib. Oke, nah sekarang kita latihan kembali. Kita isinya adalah latihan, Bapak Ibu. Caranya sederhana, kita akan melatih kemampuan verbal kita dan pengetahuan wawasan kita. Kita akan ngupas satu barang. Bedah dengan 5W, 1H atau ya 5W, what, why, dan what, why, where, dan sebagainya. Kita akan ambil satu barang. Contoh misalnya apa? Gelas. What? Apa itu gelas? Gelas adalah, kita jawab tuh. Gitu. Ada lagi yang tentang what? Apa gunanya gelas misalnya gitu. Gunanya gelas sebut itu gitu. 5W, 1H. Where? Di mana gelas bisa ditemukan gitu. Nah terakhir di how. Bagaimana gelas digunakan? Kalau Anda mau kreatif, maka gunakan hal baru. Bagaimana kita bisa menggunakan gelas untuk hal lain selain hanya minum misalnya. Nah, ini jawaban. Berikan ini untuk kelima barang. Jadi mulai gelas dan sebagainya. Target dari pelatihan ini adalah Anda mengupas satu barang sehingga mudah melemparkan kreativitas. Kalau pertanyaan kita menjadi lebih kreatif, jawabannya lebih kreatif. Misalnya, what sama dengan jarum betul. Apa saja barang gelas bisa digunakan? Kita what dengan itu. Where, di mana saja gelas bisa ditemukan. Gitu. Why, mengapa gelas itu ditemukan? Apa manfaatnya gelas itu? Apa ide di balik gelasnya? Jawablah itu dengan penuh kreatif. Gunakan untuk 5 barang. Sehingga wawasan kita berkembang. Ini melatih wawasan, melatih pengetahuannya. Gunakan untuk 5 barang. Kupas itu. Oke? Itu pertanyaan latihan yang relatif masih mudah lah. Latihan kedua. Latihan kelima maksudnya. Hubungkan dua barang dengan buat barang baru. Inilah kejadian Akio Morita. Akio Morita bersama sistemnya waktu itu stuck, nggak ngerti barang mau ngapain gitu ya dengan barang baru. Gitu. Cari barang baru. Sony lagi stuck. Penuh Sony Akio Morita ya. Gitu. Kemudian
Mereka duduk ngeliatin orang-orang olahraga. Waktu itu di Amerika mereka duduk lihat olahraga dan dia lihat ada orang negro bawa tim besar-besar joget-joget gitu di tengah itu, kemudian ditaruh timnya mereka joget-joget termenung apa berita bersama saudara, kemudian iya kita bisa temukan hal baru gitu. Jadi mereka menghubungkan antara tip dengan orang yang jalan-jalan joget. Ditemukanlah Walkman. Itulah tipikal dua barang. Walkman antara barang dengan hobi, maksud saya itu. Tipikal dua barang. Barang dengan hobi sehingga menemukan ide baru Walkman. Dan itu membuat Sony kembali performanya kembali meningkat. Nah, di dalam latihan 5, Anda dibuat dua. Hubungkan dua barang dan buat barang baru. Misalnya Bapak Ibu bisa buat barang, misalnya misalnya topi dengan apa yang semakin tidak terhubung semakin bagus. Topi dengan misalnya pesawat. Bagaimana menghubungkan topi dengan pesawat? Ya, gunakan se kreatif mungkin gitu. Hubungan. Bila Anda disuruh menghubungkan pesawat dengan topi menjadi sebuah produk, kira-kira produknya apa? Nah, ibarat sepatu dengan roda, jadi sepatu roda. Bila Anda terhubung dengan pesawat dengan topi, kira-kira jadi produk apa? Ya, bisa macam-macam, bisa apa kira-kira? Pesawat dengan topi. Misalnya pesawat bentuknya seperti topi, misal gitu. Ya, bisa kita ke dalam ide kreatif, kembali ya ke dalam konteks kreatif. Ketika kita brainstorming menemukan ide kreatif, ketika orang mengajukan ide jangan dikritisi dulu, kembangkan aja ide dulu, baru setelah itu kita seleksi. Itu cara kita menemukan jawaban. Mungkin nggak pesawat bentuk topi? Ya, mungkin gitu. Atau apa hal lain, misalnya tiketnya check-in kalau kita mau pesawat kan suka check itu bentuknya kayak topi gitu, sehingga nanti dibuat filosofinya tentang topi ya. Topi itu nyaman gitu, melindungi dari hujan gitu, bisa gitu. Itulah bagian cara kita servis gitu. Apalagi misalnya barang, misalnya kaos kaki dengan cari yang semakin tidak berhubungan malah makin bagus gitu. Jangan kaos kaki dengan lemari, kaos kaki di dalam lemari nggak, cari yang lebih hubungannya yang lebih sederhana. Misalnya di dalam lemari kita ada tempat bentuknya kayak kaos kaki, jadi menampung tempatnya dari kain, kemudian ada karetnya untuk produk-produk yang spesial, misalnya apapun gitu. Jadi dua barang ini alat yang biasa digunakan teman-teman kalau lagi nyari ide kreatif gitu. Dan banyak hal di dalam hidup ini yang sebenarnya terdiri awalnya adalah dua barang terpisah. Seperti halnya handphone ya. Handphone kan banyak fungsi itu sekarang, tapi sebenarnya itu awal-awal kan dari handphone dengan TV misalnya gitu kan, itu dua barang yang jadi satu di dalam TV. Nah, lakukan itu untuk 5 barang, jadi 5 pasangan, maksudnya 5 pasangan barang. Kira-kira sepatu dengan kereta api, jadi apa kira-kira? Baju dengan apa? Misalnya dengan pesawat, baju dengan kursi, baju dengan apa? Hubungkan aja kira-kira kan jadi barang apa? Create itu, kembangkan breakthrough kita, kembangkan ide kita. Langkah kedua, 3 barang. Kalau tadi 2 barang, sekarang 3 barang. Cuma ini bukan hanya barang. Misalnya ada variabel lain, misalnya komputer gitu. Sepatu dengan olahraga. Komputer sepatu dengan main bola misalnya. Komputer sepatu dengan main bola. Kira-kira jadi barang apa ya gitu. Mungkin bisa main dengan sepatu, komputer dan main bola tadi kan gitu. Bisa kita buat games di mana kita dipasangi alat, jadi bolanya seperti kita tendang. Kita punya sepatu khusus, jadi ketika kita pakai sepatu itu dengan game segala, kita seperti menendang beneran di permainan
bola yang ada di TV gitu, di komputer kita. Itu menarik sebenarnya gitu, permainan itu. Ini adalah ide-ide kreatif gitu. Jadi lakukan yang pertama 5 pasangan, yang kedua 5 pasangan juga. Berarti 3 barangan. Jadi yang pertama pasangannya cuma 2, yang kedua pasangannya ada 3 gitu. Jadi misalnya tadi kan sepatu, komputer, dan main bola. Kemudian cari lagi apa? Kreatif ya Bapak Ibu, gunakan ini karena dalam keseharian nanti Bapak Ibu diberi tugas oleh kita apa yang Bapak Ibu di luar. Tahu barang apa, kemudian catat tuh. Jangan-jangan punya ide baru di situ gitu. Insya Allah kita akan ketemu hal-hal baru di sini. Jadi pertama, 2 barang, itu barang dengan barang. Yang kedua, barang dan variabel lain. Itu yang mau kita lakukan. Jadi biasanya ini banyak latihan. Semua pada mikir. Dan ini berlangsung sampai jam 3:04 atau sampai asar gitu. Itu yang kita lakukan. Kemudian setelah asar kita latihan lagi. Latihan 6 namanya matching. Matching ini kalau tadi hubungannya ada 3, sekarang kita matching itu di sini di dalam kegiatan ini adalah sama dengan tadi, sekarang cuma lebih ke praktis, jadi lebih ke solusi gitu. Nah, kita lihat ke gambar aksiomer kita, di situ ada kaca, ada setrikaan yang bisa jadi kaca. Jadi bedanya dengan yang pertama, yang kedua, latihan ini adalah lebih solusi apa yang bisa kita berikan. Jadi barang kita tuh memberikan solusi gitu. Itu tadi hubungan hobi dengan barang sama hubungan barang dan kegiatan kantor. Itu contoh ya, contohnya. Sekarang coba kita lakukan latihan hubungan hobi dengan barang. Jadi misalnya hobi kita tak sama dengan tadi tuh. Hobi kita misalnya mancing, kemudian barang yang kita sukai adalah misalnya buku gitu. Apa solusi yang kita berikan pada pemancing dari alat pancing dan buku? Kira-kira apa? Misalnya mungkin buku yang berisi tentang teknik memancing gitu, tapi bukunya sendiri punya alat, punya tekuk, jadi bukunya bisa ditekuk gitu, ditekuk dan seperti gimana, bukunya bisa sekaligus bisa buat mancing gitu. Jadi di bukunya berbentuk seperti apapun, dibuat sedemikian rupa sehingga bisa buat mancing. Itu contoh gitu. Jadi solusi membuat simple kalau orang mancing cuma bawa bentuk seperti buku, isinya adalah cara memancing tepat. Di buku itu ketika dirubah bentuknya bisa menjadi sebuah tempat untuk umpan dan sebagainya. Nah, itu hobi bareng dan kegiatan kantor itu juga cari idenya. Kegiatan kantor misalnya apa? Sales gitu. Hobi kita apa misalnya? Hubungan sales, kegiatan kantor jualan ya. Hobi kita misalnya apa? Cari yang tidak berhubungan. Misalnya hobi kita adalah tenis. Main tenis gitu. Barang kita misalnya tip. Nah, hubungan tip, tenis, dan kegiatan jualan. Kira-kira jadi apa sehingga menjadi solusi? Jadi berbeda dengan yang pertama ada hanya hubungan, yang kedua berbeda hubungan kita menjadi solusi. Nah, bisa aja misalnya tadi hobinya adalah tenis, barangnya adalah tadi kegiatan kantornya sales ya, sales, barangnya tadi apa? Anggaplah kita coba rancang baru tadi ya, misalnya yang pertama hobinya tenis, barangnya tadi tip atau itu ya kegiatan kantornya sales. Kira-kira apa yang bisa kita lakukan di dalam kegiatan ini untuk membuat solusi pada seorang sales gitu? Apa yang bisa kita lakukan? Kita cari idenya misalnya di dalam tip itu berisi tips-tips tentang sales. Jadi kita sambil mendekati klien gitu, kita belajar tips dengan sales. Kemudian kita membuat latihan biasa latihan motivasi gitu. Karena seorang sales yang hebat, kebetulan saya seorang sales, kemudian saya pernah melatih tim sales gitu. Jadi bergerak itu membuat kita menjadi lebih energik. Jadi sebelum kita ketemu klien, kita membuat satu tip. Isi tips itu ada pertama tip jualan, yang kedua tip untuk bergerak agar kita semangat saat melakukan jualan. Jadi karena kembali emotion, ada istilah emotion itu
Energi create by motion, jadi energi kita dikembangkan oleh gerakan. Jadi gerakan-gerakan tenis, kita buat gerakan-gerakan tenis sebelum ketemu klien, jadi menyemangati kita, kemudian kita siap untuk jualan. Itu contoh ya, gitu. Bisa banyak hal gitu. Karena dulu waktu ngemimpin sales, saya biasanya membuat gerakan-gerakan dulu agar tim sales kita bergerak, yes, dan sebagainya gitu. Dan selama perjalanan di sana, mau naik motor, mau naik mobil, segala, kita dengar-dengarin kalimat-kalimat motivasi, kalimat-kalimat menyemangati kita untuk jualan, sehingga ketika ketemu klien kita siap untuk jualan. Itu contoh. Bapak Ibu silahkan buatin hobi bareng dengan itu. Jadi yang pertama kita hanya latihan, yang kedua kita hubungan tadi itu menjadi sebuah solusi bagi kehidupan kita. Kayak di gambar itu kan apa? Tempat setrika menjadi kaca gitu. Itu di barang itu bisa dipakai dan pintu bisa digunakan untuk berbagai macam hal gitu. Itu adalah menjadi solusi. Mematchingkan barang satu sama lain sehingga menjadi sebuah solusi. Silahkan hubungkan itu. Latihan di sini kita bisa berikan misalnya untuk masing-masing itu 3 contoh, jadi 1 dan 2, 3 contoh di latihan 6 ini. Nah itu Bapak Ibu, kita latihan 1 hari ini biasanya kita gunakan untuk berpikir meng-create produk. Memang di latihan Subway cuma 2 kegiatannya, mikir dan berpikir membeli produk dan menjadi solusi bagi masyarakat. Itulah kegiatan Subway kita. Di latihan kita 2 hari kita mikirnya ke sana. Itu yang kita lakukan gitu. Oke, latihan 1 hari cukup. Mudah-mudahan memberi manfaat. Kita akan ketemu ke besok di hari yang di pagi, di waktu yang sama seperti dari pagi sampai sore. Sekian dulu. Sampai ketemu di sesi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.